Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Latifah Daroja di channel YouTube, dan ini adalah video kedua saya. Masih lanjutan dari video yang pertama, yaitu saya masih membahas tentang integral. Nah, hari ini saya akan membahas tentang integral substitusi. Nah, sebelum kita masuk ke integral substitusi, perlu kita ingat kembali yang kemarin sudah kita pelajari rumus umum integral, yaitu kalau misalnya ada integral ax pangkat n dx, maka cara mengintegralkannya yaitu a per n plus 1 x pangkat n plus 1 ditambah c. Nah, di sini diperhatikan ya, ini variabelnya ini x. Ini variabelnya x. Di sini juga dx. Maka di sini juga hasilnya nanti memuat X. Nah, sekarang kalau misalnya saya punya integral dari a y pangkat n dy. Nah, yang menjadi perbedaan yang pertama tadi kan variabelnya X. Nah, yang kedua ini variabelnya adalah Y. Kalau variabelnya Y, maka sininya juga dy. Sehingga nanti hasil pengintegralannya yaitu menjadi a per n plus 1 y pangkat n plus 1 ditambah c. Nah, ini ya diperhatikan ya, sini y, sini juga y, maka hasilnya nanti memuat variabel y. Nah, selanjutnya kalau misalnya saya punya integral a u pangkat n du sama dengan, nah ini kan u berarti variabelnya, maka nanti hasilnya jadi a per n plus 1 u pangkat n plus 1 ditambah c. Nah, jadi diperhatikan ya, tergantung oleh variabelnya. Ini y, sini dy, hasilnya juga y. Ini variabelnya u, di sini du, maka sini juga memuat variabel u. Nah, begitu ya. Itu yang kemarin sudah kita pelajari. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah bedanya integral substitusi dengan integral biasa? Nah, di sini akan saya jelaskan dua perbedaan mendasar dari integral substitusi dengan integral biasa. Nah, ciri yang pertama untuk integral substitusi adalah, nah, dia pasti bentuknya sulit diuraikan. Maksudnya gimana? Nih, saya beri contoh. Kalau misalnya di sini saya punya integral 5x plus 3 dipangkatkan 15 dx. Nah, di sini kan ada pangkat 15. Kalau misalnya nanti pangkatnya 2 gitu kan masih mudah ya, bisa diuraikan dulu hasil kalinya berapa, dipangkatkan 2, baru diintegralkan dengan cara biasa. Nah, tapi kalau di sini itu pangkatnya 15, itu kan sangat banyak dan sulit diuraikan. Maka nanti bisa kita gunakan integral substitusi untuk mengerjakan soal seperti ini. Nah, kemudian ciri yang kedua. Nah, apa itu ciri yang kedua? Ciri yang kedua yaitu ada integral substitusi itu yang dia itu terdiri dari dua bagian. Di mana bagian pertama merupakan turunan dari bagian kedua atau kelipatannya. Aduh, itu gimana itu, kok bahasanya belibet banget ya. Nah, tenang saja, saya berikan contohnya. Nih, misalnya saya punya soal integral dari 2x min 4 dikalikan x kuadrat min 4x plus 2 pangkat 3. Nah, kalau diperhatikan di sini kan ada dua bagian. Bagian pertama yang ini 2x min 4, bagian yang kedua yaitu x kuadrat min 4x plus 2 dipangkatkan 3. Nah, sekarang kalau kita perhatikan bagian keduanya itu kita punya, bentar. Nah, ini kita punya x kuadrat min 4x plus 2. Kalau ini kita cari turunannya atau f aksennya, berapa ini f aksennya? Turunan dari x kuadrat min 4x plus 2. X kuadrat min 4x plus 2 diturunkan jadi 2x min 4. Nah, ini ya, perhatikan ya sekarang ya. Nih, f aksen x-nya sama dengan 2x min 4.
Nah, ternyata dia nanti sama dengan ini. Ini juga 2x min 4. Nah, kalau nemu seperti ini, maka nanti bisa kita kerjakan dengan integral substitusi. Nah, kita lanjutkan. Nah, untuk bisa lebih memahaminya, di sini saya berikan contoh. Yang contoh yang pertama yaitu di sini saya punya integral 2x min 4 dipangkatkan 30 dx. Nah, kalau diperhatikan ini kan pangkatnya 30 nih. Pangkat 30 kalau mau menyelesaikan kan sulit. Nah, maka cara menyelesaikannya kita misalkan dulu. Nah, ini 2x min 4-nya. 2x min 4-nya itu kita misalkan dengan U. U-nya sama dengan 2x min 4. Nah, pangkatnya nggak usah ikut dimisalkan. Kemudian kita cari DU per DX. Apa itu DU per DX? DU per DX ini sama aja dengan turunan. Nih, ini adalah turunan. Nah, sekarang kalau U-nya adalah 2x min 4, maka turunannya berapa? Nih, ini diturunkan. Ini diturunkan dari 2x min 4, dicari turunannya. Berarti turunannya sama dengan 2. Nah, setelah itu kita cari DU sama dengan, nah kita cari DU-nya sekarang. Nah, di sini kan ada DU per 2 sama DU per DX sama dengan 2. Kalau DU saja berarti kan nanti jadi 2, DX-nya pindah jadi dari ruas kiri kan dia dibagi. Nah, kemudian dia pindah ke sini, nanti jadinya apa? Jadi dikali. Jadi DU sama dengan 2DX. Nah, setelah itu sekarang duanya yang kita pindah. Duanya dari sini pindah ke kiri menjadi DU per 2 sama dengan DX. Nah, setelah itu DX sama dengan DU per 2 atau bisa kita tulis DX itu sama dengan setengah kali DU. Ini DU per 2 kan bisa saya tulis 1 per 2 kali DU. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke soalnya. Tadi kita punya integral dari 2x min 4 pangkat 30 dx. Nah, padahal ini tadi 2x min 4 itu kita misalkan sebagai U. Maka dari integral 2x min 4 pangkat 30, 2x min 4-nya kita ganti dengan U. Sehingga menjadi integral dari 2x min 4 diganti U berarti jadi integral U. Pangkatnya kan 30 berarti pangkat 30. Nah, sekarang perhatikan DX. DX-nya ini tadi, DX-nya tadi kita udah temu. DX-nya kan ini ya. DX-nya sama dengan DU setengah kali DU. Nah, maka DX-nya ini juga kita ganti atau kita substitusi menjadi setengah kali DU. Nah, setelah itu, nih, perhatikan ya, di sini ada setengah DU. Nah, ini kan ada setengah. Setengahnya ini bisa kita pindah ke depan sebelumnya integral. Jadi bisa kita tuliskan seperti ini. Setengah kali integral U pangkat 30 DU. Nah, setengahnya ini kita letakkan di depan. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita nanti menghitung integralnya lebih mudah. Nah, sehingga kita udah ketemu nih bentuk integral U pangkat 30 DU. Nah, kita ingat lagi rumus umum integral. Kalau variabelnya, ini variabelnya U, belakangnya kan DU. Nah, kita peroleh, kita cari integralnya. Rumus umumnya A U pangkat N DU sama dengan A per N plus 1 U pangkat N plus 1 tambah C. Nah, seperti kemarin di sini kan enggak ada, sebelum U-nya enggak ada angkanya. Artinya apa? Kalau enggak ada angkanya, maka dia itu punya angka berapa? Angkanya yaitu 1. Maka ini di sini boleh tak tulis 1. Sehingga kita tinggal mengintegralkan ini. Nah, ini kita setengahnya kita tulis dulu, tetap kita tulis, enggak berubah. Yang berubah nanti hasil pengintegralannya dari integral U pangkat 30 DU berarti menjadi 1 per 30 ditambah 1 U pangkat 30 plus 1 plus C. Pakai rumus ini. Nah, setelah itu kita hitung, berarti kan jadi setengah kali 30 plus 1 kan jadi 31, berarti 1 per 31 U pangkat 31 plus C.
Nah, kita hitung lagi, ini masih bisa dikali jadi 1/62 U pangkat 31 plus C. Nah, di sini perhatikan lagi. Kita udah selesai nih mengintegralkannya, tapi setelah selesai jangan lupa, ini tadi kan U. U-nya tadi kita misalkan ini kan, nih U-nya ini 2x min 4, maka di sini U-nya kita ubah juga menjadi 2x min 4, sehingga bisa kita tuliskan integralnya adalah 1/62 kali U-nya adalah U-nya tadi kita ganti dengan 2x min 4 nih, dari sini ke sini. Nah, 2x min 4 pangkat 31 ditambah C. Nah, sehingga hasil dari pengintegralan 2x min 4 dipangkatkan 30 dx adalah 1/62 kali 2x min 4 pangkat 31 ditambah dengan C. Nah, selanjutnya kita akan masuk di contoh yang kedua. Ini di sini saya punya integral dari 2x min 4 kali x kuadrat min 4x plus 2 dipangkatkan 3. Nah, berarti kan di sini kita punya dua bagian nih. Ini adalah bagian yang pertama dan ini adalah bagian yang kedua. Nah, caranya sama. Yang pertama kita misalkan. Nah, triknya adalah kalau misalnya ada dua bagian seperti ini, bisa dilihat kalau ini pangkat 1, maka nanti bagian keduanya itu pangkat 2. Kalau ininya nanti pangkat 2, maka di sini nanti pangkat 3. Jadi selisih pangkatnya itu 1. Nah, kemudian yang dimisalkan sebagai U adalah yang pangkatnya lebih tinggi. Kalau yang di sini pangkatnya 1, ini yang belakang ini pangkatnya 2, maka yang kita misalkan nanti adalah yang bagian belakang ini, yang x kuadrat min 4x plus 2. Nah, kita misalkan sebagai U. Di sini U sama dengan x kuadrat min 4x plus 2, pangkatnya nggak perlu ditulis, nggak ikut di permisalan. Terus kita cari DU per DX. Apa tadi DU per DX? DU per DX tadi diingat-ingat ya, ini adalah turunan. Nah, sehingga x kuadrat min 4x plus 3 itu diturunkan, x kuadrat min 4x plus 2 itu diturunkan menjadi berapa ini turunannya dari ini? Turunannya adalah 2x min 4 ya. Kemudian dari 2 DU per DX sama dengan 2x min 4, sama kita cari DU sama dengan berarti 2x min 4, dx-nya pindah jadi dikali kayak tadi loh Cah. Nah, ini dx-nya pindahlah ke sini jadi dikali. Seperti itu. Kemudian kita sekarang mau nyari dx tok. Dx sama dengan, nah dx sama dengan berarti sekarang gantian yang ini tadi kan di sini, dia jadi pindah di sini. Atau bisa kita tulis dx sama dengan 1/2x min 4 du. Nah, kalau sudah sampai sini, kalau udah sampai dx sama dengan, kita kembali lagi ke soalnya. Nah, kita lihat lagi soal awal. Nih, soalnya tadi kan integral dari 2x min 4 kali x kuadrat min 4x plus 2 dipangkatkan 3 dx. Nah, yang kita misalkan U tadi siapa? Yang kita misalkan U tadi kan ini. Ini kita misalkan sebagai U. Nah, kemudian dari U, ini kan kita misalkan sebagai U. Terus kita tulis lagi, berarti nanti nulisnya tinggal, nah, integral dari 2x min 4. Nah, kenapa ini kok nggak diubah? Karena 2x min 4 tadi nggak dimisalkan siapa-siapa. Sehingga 2x min 4-nya kita tulis tetap. Terus di sini ada x kuadrat min 4x plus 2, kita misalkan sebagai U, maka bisa kita tulis di sini U. Kemudian pangkat 3-nya ditulis. Terus sama dx-nya tadi siapa? Dx-nya ini toh. Nih, dx-nya ini. Ini tadi adalah dx. Nah, sehingga di sini ada dx, bisa kita ganti dengan 1/2x min 4 kali du. Nah, sekarang perhatikan lagi nih. Perhatikan baik-baik. Nah, ini di sini ada 2x min 4, di sini juga ada 2x min 4. Berarti kan sama. Berarti kan dia nanti habis dibagi. Boleh saya coret nih. Nih. Sehingga tinggal integral U pangkat 3 kali 1 du. Kalau U pangkat 3 dikali 1, hasilnya tetap U pangkat 3. Sehingga bisa kita tulis jadi integral U pangkat 3 du. Nah, sehingga dari bentuk ini
sudah bisa kita integralkan pakai rumus yang tadi. Nah, itu tadi. Sehingga ini sama, depannya nggak ada angkanya, maka bisa kita anggap angkanya adalah 1. Ini di sini 1. Sehingga nanti jadi, nah 1/3+1 U pangkat 3+1 ditambah C. Nah ini kita hitung berarti jadi 1/4 U pangkat 4 ditambah C. Nah 4-nya siapa? 4 U-nya siapa U-nya? U-nya kita ganti lagi ini U. Di sini ada U, sehingga nanti hasilnya jadi 1/4 U-nya diganti X kuadrat min 4X plus 2. Maka jadi ini 1/4 X kuadrat min 4X plus 2 dipangkatkan 4 ditambah C. Sehingga hasil dari integral 2X min 4 kali X kuadrat min 4X plus 2 dipangkatkan 3 itu sama dengan 1/4 X kuadrat min 4X plus 2 dipangkatkan 4 ditambah C. Ini adalah hasilnya. Paham ya? Semoga paham ya. Kita masih mau ada satu contoh lagi. Nah, kita lanjutkan. Di sini ada contoh yang ketiga. Saya punya contoh soal integral dari X kuadrat ditambah 1 dikalikan X pangkat 3 ditambah 3X min 1 dipangkatkan 5. Nah, seperti yang saya sampaikan di contoh sebelumnya, di sini X-nya pangkat 2, maka nanti di sini X-nya pangkat 3. Selisihnya nanti 1, selisih pangkat X tertingginya. Nah, sekarang selanjutnya kita akan memisalkan. Yang dimisalkan adalah yang X-nya pangkatnya lebih tinggi. Berarti yang mana? Yang dimisalkan adalah yang belakang ini. X pangkat 3 plus 3X min 1. Kita misalkan sebagai U. Nah, sehingga kita tulis U sama dengan X pangkat 3 ditambah 3X min 1. Terus kita cari DU per DX. DU per DX tadi turunannya. Siapa turunan dari X pangkat 3 plus 3X min 1. Nah, kita turunkan hasilnya adalah 3X kuadrat ditambah 3. Nah, sehingga kita cari DU-nya. DU sama dengan 3X kuadrat ditambah 3 dikalikan DX. Nah, setelah itu kita cari DX-nya sama dengan. Nah, DX sama dengan DU per 3X kuadrat plus 3. Nah, atau bisa kita tulis DX sama dengan 1/3X kuadrat plus 3. Kita peroleh DX sama dengan 1/3X kuadrat plus 3 DU. Terus kita balik lagi ke soal nih di awal. Sehingga dari integral X kuadrat plus 1 dikalikan X pangkat 3 plus 3X min 1 dipangkatkan 5. Ini tadi kita misalkan sebagai U. Terus yang ini kan yang depan X kuadrat plus 1 tidak kita misalkan dengan siapa-siapa. Sehingga tetap kita tulis sama aja. Nah, ini menjadi integral. Ya, itu tadi U-nya. Integral, ini X kuadrat plus 1-nya tetap. Terus ini jadi U, pangkatnya, pangkat 5. Terus DX. DX-nya tadi siapa? Nih, DX-nya tadi nih. Ini kan DX-nya. Nah, ini DX-nya, sehingga DX-nya kita bisa ganti menjadi 1/3 X kuadrat ditambah 3 DU. Nah, sekarang perhatikan. Bu, ini X pangkat 2 plus 1, ini 3X kuadrat plus 3. Kok beda? Kalau tadi di contoh nomor 2 kan sama, bisa langsung coret-coret. Nah, kalau ini gimana? Nah, tenang saja. Di sini saya akan menjelaskan nih. Di sini ada 3X kuadrat plus 3 ya. Nih, perhatikan nih di sini. Ada 3X kuadrat plus 3. Nah, ingat lagi dulu pemfaktoran. Kita udah belajar pemfaktoran di limit. Kalau kita punya 3X kuadrat plus 3, berarti bisa kita faktorkan menjadi 3 dikalikan X kuadrat plus 1. Nah, kan ini. Dari 3X kuadrat plus 3 bisa diubah menjadi 3 kali X kuadrat plus 1. Sehingga ini kita ubah yang 3X kuadrat plus 1. 3X kuadrat plus 3-nya kita ubah sehingga menjadi seperti ini. Integral X kuadrat plus 1 U pangkat 5. Yang ini kita ubah menjadi 1/3X kuadrat plus 1. Ya kan? Sehingga ini udah sama kan? Ini X kuadrat plus 1, ini juga X kuadrat plus 1. Sehingga kita bisa bagi habis, maka kita coret. Nah,
Sehingga kita masih punya integral U pangkat 5 dikalikan 1/3 ini ya. Perhatikan ini masih ada 1, ini masih ada 3. 1/3 DU. Nah, kemudian ini 1/3-nya tak pisah, saya letakkan di depannya integral. Sehingga nanti jadi ini. Nah, 1/3 integral U pangkat 5 DU. 1/3-nya ini dari sini tadi. Kita pindah di depan. Nah, sehingga ini kan udah sampai pada integral biasa yang kita udah tahu rumusnya. Nah, seperti biasa juga di depan U nggak ada bilangan, maka di sini sama dengan 1. Nah, sehingga bisa kita integralkan sama dengan 1/3. Kemudian 1 U pangkat 5 diintegralkan jadi 1/5 tambah 1 U pangkat 5 plus 1 ditambah C. Nah, kita jabarkan lagi 1/5 tambah 1 berarti jadi 1/6 U pangkat 6 ditambah C. Ini dikalikan berarti jadi 1/18 U pangkat 6 ditambah C. Nah, jangan lupa U-nya setelah diintegralkan, setelah dihitung, U-nya diganti lagi nih U. U-nya diganti dengan ini. Nah, sehingga hasil akhirnya adalah 1/18 X pangkat 3 ditambah 3X min 1 dipangkat 6 ditambah dengan C. Dan ini adalah hasil akhir dari pengintegralan X kuadrat plus 1 dikalikan X pangkat 3 plus 3X min 1 dipangkatkan 5 dx. Dan juga menjadi akhir dari video kita kali ini. Semoga paham, atau mungkin kalau belum paham silahkan diulangi lagi melihat dari awal. Kemudian setelah lihat video ini jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.